Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di mata pelajaran kimia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia dan reaksi pembatas. Yuk simak penjelasannya. Hukum yang kedua yaitu ada hukum perbandingan tetap. Sesuai dengan namanya, hukum perbandingan tetap ini ditemukan oleh Joseph Louis Proust, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis. Dilakukan serangkaian percobaan oleh Proust saat dari tahun 1797 hingga 1804, yang kemudian menjadi bukti-bukti dari lahirnya hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menyatakan bahwa pembentukan senyawa mempunyai komposisi tidak seimbang atau perbandingan massa dari unsur-unsur di dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, di sini disajikan contoh soal mengenai hukum perbandingan tetap. Gas hidrogen dan oksigen akan bereaksi membentuk air, memiliki perbandingan massa atom hidrogen dengan massa atom oksigen dalam air yaitu 1:8. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi sebanyak 10 gram, berapakah massa air yang dihasilkan? Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa perbandingan atom hidrogen dan oksigen itu 1:8, massa hidrogennya yaitu 10 gram, sedangkan yang ditanya itu massa air. Dapat kita selesaikan di sini soalnya melalui massa hidrogen berbanding massa oksigen itu 1:8, di mana untuk massa hidrogennya 10 gram. Jadi untuk mengetahui massa oksigennya kita dapat mengalikan 8 atau perbandingan dari massa oksigen dikali massa hidrogen yaitu 10 gram sehingga dihasilkan massa oksigennya sebesar 80 gram. Nah, dari situ kita dapat menghitung berapa massa air yang dihasilkan melalui massa hidrogen ditambah massa oksigen sama dengan massa air. Sehingga massa hidrogennya itu 10 gram ditambah massa oksigen 80 gram. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa massa air yang terbentuk yaitu 90 gram. Setelah kita membahas hukum dasar kimia, selanjutnya yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas merupakan zat yang jumlah partikelnya habis terlebih dahulu sehingga mengakibatkan suatu reaksi berhenti. Jadi, perbandingan jumlah mol tiap zat yang bereaksi tidak akan selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Akibatnya akan ada zat reaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu. Zat reaksi tersebut disebut dengan reaksi pembatas. Nah, teman-teman, di sini ada langkah-langkah untuk kita dapat menentukan zat yang berperan sebagai reaksi pembatas. Yang pertama yaitu kita dituliskan persamaan reaksi dan disetarakan reaksinya. Yang kedua ditentukan jumlah mol setiap zat reaksi. Yang ketiga dibagi mol setiap zat reaksi dengan koefisien yang dimilikinya. Yang keempat, hasil bagi mol dengan koefisiennya yang terkecil merupakan reaksi pembatas. Sedangkan untuk hasil bagi mol dengan koefisien yang lain adalah zat reaksi yang tersisanya. Yang kelima, dicari mol zat yang ditanyakan. Yang keenam, diubah mol tersebut menjadi gram atau liter sesuai dengan yang ditanyakan satuannya. Yang terakhir yaitu digunakan mol reaksi pembatas sebagai patokan untuk menghitung jumlah zat reaksi yang habis, jumlah zat reaksi yang tersisa, atau jumlah zat hasil reaksi yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal mengenai reaksi pembatas. Sebanyak 2,7 gram aluminium dibakar dengan 3,2 gram oksigen. Persamaan reaksinya yaitu 4 aluminium direaksikan dengan 3 gas hidrogen menghasilkan 2 senyawa aluminium oksida. Pertanyaannya, tentukan reaksi pembatasnya. Berapakah massa aluminium oksida yang terbentuk? Berapakah massa zat oksigen yang tersisa? Nah, di sini penyelesaiannya pertama kita setarakan dulu reaksi yang terjadi yaitu 4 aluminium direaksikan dengan 3 oksigen menghasilkan 2 aluminium oksida. Setelah itu kita tentukan mol aluminiumnya melalui rumus massa aluminium dibagi dengan atom relatif aluminium.
di mana massa aluminium itu 2,7 gram dibagi dengan air aluminium itu 2,27 gram per mol. Hasilnya itu mol aluminium sebesar 0,1 mol. Yang kedua, kita hitung mol oksigen. Caranya sama, yaitu massa oksigen dibagi dengan mR oksigen menghasilkan 3,2 gram dibagi 32 gram per mol. Hasilnya yaitu mol oksigen 0,1 mol. Setelah diketahui mol aluminium dan mol oksigen, kita dapat menentukan reaksi pembatas menggunakan rumusnya mula-mula, reaksi, dan sisa. Pada mula-mula, mol aluminium 0,1 mol dan mol oksigen yaitu 0,1 mol. Nah, di sini saat reaksi, kita dapat menentukan reaksi pembatasnya dengan membagi mol dengan koefisiennya. Di sini 0,1 mol dibagi dengan koefisien aluminium yaitu 4 dan 0,1 mol dibagi dengan koefisien oksigen yaitu 3 menghasilkan 0,075 mol. Setelah diketahui mol aluminium dan mol oksigen, kita dapat menentukan reaksi pembatasnya melalui mula-mula, reaksi, dan sisa. Pada saat mula-mula, mol aluminium itu 0,1 mol dan mol oksigen sebesar 0,1 mol. Nah, saat reaksi, mol mula-mula tersebut dibagikan dengan koefisien masing-masing unsurnya, di mana untuk aluminium 0,1 mol dibagi dengan 4 menghasilkan 0,025 mol, sedangkan untuk reaksi oksigen yaitu 0,1 mol dibagi 3 menghasilkan 0,075 mol. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa hasil yang terkecilnya yaitu pada aluminium. Sehingga pada aluminium ini dapat dijadikan sebagai zat reaksi pembatas karena hasilnya lebih kecil daripada oksigen. Sehingga pada saat sisa, aluminium harus dinolkan atau dikosongkan atau habis bereaksi, sehingga karena dia berperan sebagai zat reaksi pembatasnya. Nah, di sini pada oksigen dituliskan atau dikurangi 0,1 mol dikurangi 0,075 mol menghasilkan 0,025 mol. Sedangkan untuk sisa dari mol aluminium oksida yang tersisa yaitu 0,05 mol. Jadi, zat yang habis bereaksi adalah aluminium. Dengan demikian, zat yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah aluminium. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan pembahasan mengenai hukum dasar kimia dan reaksi pembatas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.